Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas rekap alur cerita dari film Tenchi Zero tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan ke desa Chen untuk belajar kungfu aliran Chen. Tapi kungfu ini haram hukumnya untuk dipelajari oleh orang luar. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, di Provinsi Guangfeng, Kabupaten Hebei, seorang bayi lahir dengan sebuah tanduk di kepalanya. Karena keanehan itu, si ibu menamainya Yang Luchan yang berarti si aneh. Ayah Luchan adalah seorang pengusaha sukses dan kaya, akan tetapi dia sangat pelit kepada istri dan anaknya. Tidak jarang Luchan harus makan kembang di taman untuk mengisi perutnya yang lapar. Si ibu yang tidak tega melihat Luchan terpaksa harus diam-diam mencuri uang milik suaminya. Suatu hari, ketika sedang menonton pertunjukan kungfu jalanan, beberapa bocil tidak berakhlak mengganggu dan tanpa sengaja menyentuh tanduk daging di kepala Luchan, yang seketika itu langsung membuatnya terkapar dan pingsan. Tapi, tiba-tiba Luchan terbangun dengan mata yang berwarna putih. Dia mengamuk dan menghajar para bocil dengan jurus kungfu yang baru dilihatnya. Si ahli kungfu sendiri tidak bisa menghentikan Luchan dan terdorong oleh pukulannya yang sangat dahsyat itu. Namun tidak lama kemudian, darah muncrat dari hidung Luchan dan dia pun kembali pingsan. Si ahli kungfu yang bernama Zhao Kanfing mengikuti Luchan kembali ke rumah. Saat tiba di sana, mereka melihat seorang wanita dibuang ke jalanan dengan kepala yang terluka. Ternyata dia adalah ibu Luchan yang baru saja mengalami KDRT setelah ketahuan mencuri uang suaminya. Di saat ibu Luchan sekarat, Patua Zhao meminta izin untuk menjadikan Luchan sebagai muridnya. Dia juga menjelaskan bahwa tanduk di kepala Luchan disebut bunga mekar 3 mahkota yang sangat diinginkan oleh para ahli bela diri. Dengan tanduk itu, potensi bela diri Luchan tidak akan terbatas. Setelah menyetujui permintaan Patua Zhao, ibu Luchan pun akhirnya meninggal dunia. 18 tahun kemudian, Luchan bergabung dengan pasukan kultus dewa yang dipimpin oleh Pak Tua Zhao. Mereka bermaksud untuk merebut ibu kota, namun dihadang oleh pasukan kerajaan. Ketika situasi tidak menguntungkan, Luchan dipaksa mengamuk dengan mengaktifkan bunga mekar 3 mahkotanya. Saat durasi mengamuknya selesai, dia pun pingsan dan dibawa kembali ke barak. Ini adalah Su Hudong. Orang yang merawat Luchan sangat prihatin melihat kondisinya. Karena terlalu sering mengamuk, bunga mekar 3 mahkotanya kini menjadi racun yang sewaktu-waktu bisa membunuhnya. Dia menyuruh Luchan untuk berhenti berlatih kungfu yang diajarkan oleh Patua Zhao karena terlalu kasar dan menguras tenaga dalam, menyebabkan aliran darah menjadi tidak stabil dan memperparah bunga mekar 3 mahkotanya. Dia menyarankan agar Luchan berlatih kungfu aliran Chen yang menstabilkan aliran darahnya. Saat itu Patua Zhao tidak setuju jika Luchan berhenti berlatih kungfu yang diajarkannya. Dia menyerang dan bertarung dengan Su Hudong untuk membuktikan bahwa kungfunya adalah yang terbaik. Malam harinya, Luchan merenungkan saran dari Su Hudong, tapi tiba-tiba pasukan kerajaan menyerang dan membakar barak pasukan kultus dewa. Banyak orang mati dalam serangan itu, termasuk Patua Zhao dan Su Hudong. Sebelum kematiannya, Su Hudong menyuruh Luchan untuk segera pergi ke desa Chen dan memohon kepada guru Chen Changxing agar diajarkan kungfu aliran Chen. Luchan akhirnya meninggalkan barak yang hancur dan melakukan perjalanan ke desa Chen.
Saat tiba di sana, para penduduk mengabaikan Lu Chan yang ingin belajar kungfu aliran Chen karena kungfu ini haram hukumnya dipelajari oleh orang luar. Tapi tiba-tiba sebuah mobil uap lepas kendali dan menabraknya. Wanita ini adalah Chen Yuniang, anak Pak Kades yang sekaligus adalah guru besar Chen. Dan ini adalah Pang Jixing, seorang pemuda yang baru kembali setelah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Yuniang menghampiri Lu Chan untuk melihat kondisinya, tapi karena sangat kelaparan, Lu Chan mengabaikannya dan sibuk makan bakpao yang jatuh di dekatnya. Saat mengetahui bahwa Yuniang berhubungan dengan guru Chen, Lu Chan ingin mengejarnya, namun sudah terlambat. Di malam hari, Yuniang mengumpulkan warga dan tertua desa di aula keluarganya. Dia ingin memperkenalkan teknologi yang dibawa oleh Jixing dari dunia barat. Saat itu, Jixing berencana untuk membangun jalur kereta api yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi desa Chen. Untuk meyakinkan warga desa, dia menunjukkan lampu listrik yang berhasil membuat warga terkagum. Tapi tiba-tiba konslet terjadi di generator dan lampu pun meledak yang membuat warga menjadi panik. Jixing pun gagal meyakinkan warga desa dan menjadi bahan ejekan. Keesokan paginya, Lu Chan menemui Yuniang untuk mencari guru Chen. Namun Yuniang yang kesal karena disentuh Lu Chan langsung menghajarnya dan tanpa sengaja menjatuhkan Lu Chan dari beranda. Lu Chan pun dirawat oleh seseorang buru tua dan digantung terbalik untuk melancarkan aliran darahnya. Si buru tua menyarankan agar Lu Chan meninggalkan desa Chen dan sebaiknya mencari dokter untuk merawat bunga mekar 3 mahkotanya yang semakin parah. Di malam harinya, Yuniang mencoba menghibur Jixing yang gagal meyakinkan warga desa. Tapi Jixing yang frustasi melampiaskan emosinya kepada Yuniang dan menghancurkan alat musik yang dibawanya. Dia kemudian pergi dari desa Chen dan kembali ke ibu kota untuk melapor kepada gubernur. Saat itu, gubernur sangat marah mengetahui kegagalan proyek rel kereta api di desa Chen. Namun Jixing menenangkannya dengan membawa Claire yang adalah perwakilan dari investor yang mendanai proyek rel kereta api. Kali ini mereka akan kembali ke desa Chen dan menggunakan monster besi yang dibawa oleh Claire untuk memastikan keberhasilan proyek rel kereta api. Keesokan paginya, saat Yuniang akan mengirimkan surat kepada Jixing, Lu Chan datang lagi dan bertanya tentang guru Chen. Yuniang yang depresi karena ditinggal Jixing melampiaskan emosinya kepada Lu Chan dan mengajarnya tanpa ampun. Yuniang memperingatkan Lu Chan untuk pergi dari desa Chen. Jika tidak, maka setiap warga yang bertemu dengan Lu Chan diperintahkan untuk menghajarnya. Lu Chan tidak menghiraukan ancaman Yuniang dan tetap datang ke desa Chen. Alhasil, setiap warga yang ditemui menghajarnya satu persatu. Meskipun Lu Chan dihajar dan tidak diterima oleh warga desa, dia tidak marah dan sebaliknya senang karena bisa mempelajari beberapa gerakan kungfu aliran Chen dari warga yang memukulnya. Si buru tua terkejut ketika Lu Chan memberitahunya bahwa dia bisa mengingat setiap gerakan kungfu yang dilihatnya meski hanya satu kali. Dia kemudian menyarankan Lu Chan agar menggunakan gerakan apapun yang digunakan lawan untuk menyerangnya, gunakan kembali untuk menyerang balik. Lu Chan kembali ke desa Chen dan menantang si penjual tahu. Si penjual tahu dengan pedenya membuat aturan jika Lu Chan bisa menjatuhkan tahu yang dia pegang, maka Lu Chan dianggap sebagai pemenangnya.
Berkat saran si guru tua, Lu Chen berhasil mengalahkan si penjual tahu dan mempelajari beberapa gerakan baru dari kungfu aliran Chen. Dengan semangat 45, dia berlari mencari si guru tua untuk berterima kasih. Tapi karena lelah setelah pertarungan, bunga mekar 3 mahkotanya pun kambuh dan Lu Chen pun pingsan. Saat itu, Jizing kembali ke desa Chen dengan membawa monster besi yang menyebabkan gempa bumi dan membuat warga panik. Dia mengancam para penduduk agar meninggalkan desa Chen dalam waktu 7 hari, karena setelah itu dia akan menghancurkan desa untuk melanjutkan proyek rel kereta apinya yang sudah jatuh tempo. Sebagai peringatan, Jizing menghancurkan gerbang desa dan hampir melukai Yunyang. Kemudian Yunyang pun pergi ke aula, di mana para sesepuh desa berkumpul, namun tidak satu pun dari mereka yang bisa memikirkan jalan keluar atas ancaman Jizing. Mereka menyerahkan masalah ini kepada Guru Chen selaku kepala desa. Namun Guru Chen sendiri saat ini entah ada di mana. Pada malam harinya, Yunyang pergi mengintai di tenda Jizing dan menemukan buku manual pengoperasian si monster besi. Tapi dia juga harus kecewa ketika mengetahui bahwa Jizing dan Claire memiliki hubungan yang istimewa. Dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Jizing sambil diam-diam mencuri buku manual. Keesokan harinya, Yunyang pergi menerjemahkan buku manual dan menemukan cara untuk menghancurkan monster besi itu. Lu Chen yang telah pingsan selama 1 hari 1 malam terbangun di rumah si guru tua yang kemudian menceritakan tentang bencana yang sedang menimpa desa Chen. Akan tetapi ini merupakan kesempatan bagi Lu Chen untuk bisa mempelajari kelompok aliran Chen dengan menghancurkan monster besi itu dan menjadi penyelamat desa. Lu Chen pun berhasil menyusup ke dalam monster besi itu. Namun ketika akan menyabotase mesin pergerakannya, alarm berbunyi dan menarik perhatian para penjaga. Lu Chen pun melumpuhkan para penjaga dengan mudah, namun saat menghadapi yang terakhir, Lu Chen hampir mati dihantam kunci Inggris. Beruntung Yunyang ada di sana dan menyelamatkannya. Mereka bersama-sama berhasil menemukan kunci untuk menghancurkan monster besi itu. Namun Jizing datang bersama Claire dan meminta Yunyang untuk menghentikan tindakannya. Yunyang mengabaikan Jizing dan langsung menghancurkan monster besi itu. Tapi tiba-tiba api menyambar dinamit yang berserakan dan terjadilah ledakan. Dalam ledakan itu, Claire tidak bisa bertahan dan mati di pangkuan Jizing. Yunyang sendiri pun pingsan, namun beruntung tidak ada luka yang serius. Lu Chen yang berhasil menyelamatkan desa langsung meminta untuk belajar kungfu aliran Zen sesuai dengan janji si guru tua. Namun para penduduk tidak ada yang mengenal si guru tua yang dia maksud. Guru Chen pun muncul dan kemudian mengejutkan Lu Chen. Ternyata si guru tua adalah Guru Chen yang selama ini dia cari. Guru Chen mengatakan bahwa bencana yang lebih besar akan segera datang ke desa Chen. Kematian Claire akan menyebabkan balas dendam Jizing dan dia meminta para penduduk untuk segera bersiap. Saat itu Jizing kembali dengan pasukan bersenjata untuk membalas dendam kematian Claire. Tapi Guru Chen dan para warga telah menyiapkan kabut asap yang menyebabkan halusinasi untuk membingungkan para musuh. Karena tujuan desa Chen adalah untuk bertahan, mereka menyerang hanya dengan menggunakan hasil bumi guna meminimalisir korban. Pasukan yang terpojok akhirnya melepaskan tembakan dan mengenai salah satu warga yang membuat Yunyang sangat marah. Lu Chen yang melihat Yunyang bertarung sendirian kemudian membantunya melawan para pasukan sambil mengamati gerakan Yunyang dan mulai menirunya. Namun Lu Chen tertembak setelah menghadang peluru yang diarahkan kepada Yunyang. Guru Chen pun sangat marah melihat saat Yunyang hampir terluka. Dia kemudian membunuh para pasukan seorang diri. Pasukan yang tidak berdaya pada akhirnya melarikan diri dari desa Chen dan kembali ke ibu kota. Kemudian Lu Chen yang pingsan dibawa ke aula untuk diadili. Para sesepuh ingin membunuh Lu Chen karena dianggap telah mencuri jurus kungfu aliran Zen. Namun Guru Chen tidak setuju dan berdebat dengan para sesepuh.
Pada akhirnya Yunyang memutuskan menikahi Lu Chan untuk membuatnya menjadi bagian dari keluarga Chen. Dengan begitu Lu Chan tidak dianggap sebagai seorang luar yang mencuri jurus kungfu aliran Chen. Gurunya dan warga desa tidak ada yang keberatan dengan keputusan Yunyang dan Lu Chan pun selamat dari hukuman dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Si Otong, undur diri dan salam Sundaners.